Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya memperbaiki sebuah timbangan badan ini. Mereknya Tanita, Monitoring Your Health. Tipenya adalah BC541 yang katanya rusak error. Ayo langsung kita cek ya. Ini dia barangnya. Bunyi guys waktu dipencet tadi. Waktu kepencet. Ini dia. Kita lihat. Katanya error. Kita cek. Baterainya ada 4 buah. Tombolnya ada di bagian bawah sini. Coba kita lihat errornya seperti apa sebetulnya. Ini kita pencet on. Nyala dia. Ada settingan nomor 1, settingan nomor 2, error, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini semacam ada programnya gitu loh untuk nimbang badan. Ini nomor 4, kita lihat. Tadi kan muncul error ya. Ini kita matiin on off-nya di sini. Kita on kan. Kita pilih nomor 2 misalnya. Terus kita injek. Ini enggak ngaruh sama sekali loh, enggak berubah timbangannya. Coba kita bongkar ya. Kira-kira ada masalah teknis di dalam apa enggak? Kita copot dulu baterainya. Baterai yang digunakan adalah baterai AA sebesar ini, mereknya F-Ready. Kita simpan dulu baterainya. Coba kita buka skrup yang ini ya. Terus kita tarik seperti ini. Ini ada panelnya, tombol-tombol untuk mengoperasikannya. Selain ada beberapa tombol di atas ini untuk kalibrasi. Kamu bongkar barang ini, mau lihat dulu letak skrupnya ada di sebelah mana, yang nggak kelihatan soalnya. Kita congkel dulu. Di sini ada beberapa klip. Kita dorong. Kita congkel sambil kita dorong. Lakukan sampai seluruh klipnya terbuka. Tuh. Kalau misalnya kita lihat dari atas ya, ada kabel-kabelnya. Coba kita bongkar pelan-pelan ya. Ada kabel plastik yang nggak boleh sobek. Sobek rusak lah. Kita cabut seperti ini kabel plastiknya. Terus ada beberapa kabel yang mengarah ke panel, dan di sini rupanya ada sensor ini. Oh, ada sensornya. Iya. Ternyata ada tonjolan-tonjolan sensor. Nih, yang di jempol kiri saya. Ini juga bawah nih. Tuh, ini juga. Coba kita cabut dulu deh kabelnya. Oke. Nih, ada sensor. Ini semacam sensor kayak touchscreen gitu loh. Kaki harus dilepas kayaknya. Atau kalau kena sepatu bisa aktif apa enggak sensornya. Kita singkirin dulu yang ini. Coba kita cek LED-nya ya. Kita lihat detailnya. Ada chipnya, ada beberapa buah IC. Kalau misalnya kotor sih enggak ini. Tapi ada baiknya kita bersihin juga pakai cairan pembersih. Karena beberapa PCB yang modelnya seperti ini tuh sering error gara-gara ada seperti cairan-cairan yang bikin dia tuh jadi korslet yang nggak kelihatan di mata. Ada baiknya kita bersihin.
Kita nggak akan utak-atik bagian timbangannya ya, karena dia error secara elektronis. Kita bersihin soket-soketnya, kita bersihin PCB-nya pakai cairan pembersih. Langsung aja deh kita semprot. Kita semprot bagian yang kira-kira kotor, tapi ya semua aja lah kita semprot. Manggung. Udah kadang dibuka kan. Kita bersihin pakai ini kontak cleaner. Bersihin sekali, bersihin yang kedua kali, supaya kotoran-kotoran yang nempel di kaki-kaki IC itu hilang habis disemprot dengan cairan pembersih. Udah, ada baiknya kita bersihin pakai tisu seperti ini, terus kita pasang lagi. Kalau udah pas baru kita tekan seperti ini. Habis itu soketnya ada baiknya juga kita bersihin deh, nanggung ya, karena udah dilepas. Jadi semuanya kita bersihin biar LCD-nya nggak kena. Kita tutupin pakai tisu, ikat sedikit, bersihin, pasang lagi kabelnya. Terus sekarang baru kita jamah bagian ini ya. Soket ini, kabel fleksibel ini ada baiknya kita bersihin juga. Kita semprot pakai cairan pembersih. Tadi udah saya semprot. Terus untuk soket ini udah kita semprot juga. Udah saya semprot juga soket yang ini. Terus kita pasang lagi deh. Kita lihat kira-kira sembuh apa enggak setelah dibersihin konektornya. Kalau misalnya konektornya dibersihin tuh tapi dia masih nggak sembuh, nanti baru coba kita bongkar bagian dalam sini. Karena bagian dalam sini nih ada pengkabelannya juga ternyata. Ternyata komponen yang ada di dalam ini tuh cuman saklar. Nih, switch untuk pindahin ke LB atau KG. Terus sama komponen ini. Nah, untuk switch yang ini, kabelnya yang 3 ini. Abu-abu, kuning, sama ungu. Yang merah hitam ini untuk baterai. Terus yang ini merah, biru, putih, hijau itu untuk komponen ini. Kita tes dulu ya. Nanti kalau misalnya masih error, baru coba kita bongkar ini. Kayaknya kurang puas. Ini mau aku bersihin dulu deh. Semprot dikit aja. Untuk soket kabel fleksibel atau kabel plastik. Udah dipasang ya. Kita tadi tuh udah masuk nih. Jedak gitu suaranya. Udah ngunci. Sekarang kita pasang baterai, kita tes. Kira-kira error apa enggak dia? Atau kalau misalnya kita tekan, dia muncul angka beratnya apa enggak? Soalnya dia nggak muncul angka beratnya sama sekali. Ini kita pindahin selektornya ke kilogram. Terus kita pencet on. Tuh. Hah, langsung normal loh. Nih ya, lihat tuh. Tuh. Mana? Normal guys. Tuh, 00 ya. Saya tekan. Tuh. Sebelumnya kan enggak. Sebelumnya kan error. Oh, mati. Nggak tahu kenapa kok mati ya. Oh, emang cepat dimatiin. Otomatis cepat mati kayaknya. Nih saya tekan ya, tuh. Nambah kan? Tuh, tekanan saya 3 kilo. Tuh, mati deh. Tuh. Oh, ternyata kalau misalnya nggak dipakai beberapa saat, dia mati. Coba, ini saya hidupin. Nggak saya apain ya. Ditungguin aja. Mati nggak dia. Atau dia akan mati setelah ada orang nimbang gitu. Nih, coba. Saya simulasikan ada orang nimbang ya. Nih, tuh. 6 kilo. Lepas.
Oh, mati. Oh ya bener. Ternyata otomatis dia. Kalau misalnya di on kan, udah otomatis mati setelah ada orang nimbang sekali. Sekarang kita on kan, kita pilih opsi satu, program satu tuh 173. Ini nggak tahu gimana ngoperasiinnya nih. Oh, error tuh. Masih error ternyata. Tapi minimal sekarang udah bisa dibuat nimbang kalau di on kan. Program satunya yang error. Tuh, mati. Kita on kan, tekan program satu, program satu, tadi error, sekarang nggak. On kan, program satu, tuh, 30, tuh. Udah nggak error kok. Kenapa tadi masih error? Kayaknya kurang puas. Ini mau aku bersihin dulu deh. Semprot dikit aja. Untuk soket kabel fleksibel atau kabel plastik. Dan ternyata errornya tuh makin kelihatan gitu. Kalau misalnya ada alat yang misalnya error, biasanya tuh kadang dia muncul, kadang enggak errornya. Nah, sekarang itu udah bagus, errornya udah kelihatan. Bukan karena habis diutak-atik, tapi memang kebetulan aja errornya udah makin kelihatan. Jadi lebih enak kita servisnya. Nah, biasanya untuk alat-alat elektronik lama itu sering ada masalah sama switch taktil seperti ini. Jadi switch taktil ini bakal aku ganti semua 5 buah. Switch taktil seperti ini kalau misalnya dibersihin pakai cairan pembersih, dia nggak akan sembuh. Jadi harus diganti semua. Dan ini udah kelihatan sih sebetulnya retak-retakannya. Meskipun di kamera mungkin nggak bakal kelihatan. Tapi kalau misalnya dilihat dengan mata telanjang, ini udah jelas banget kelihatan retak. Bisa disolder ulang atau bisa diganti. Kali ini aku memilih untuk menggantinya aja. Dengan switch taktil yang baru. Seperti ini. Kakinya 2. Meskipun tombolnya agak lebih panjang, tapi nggak apa-apa. Oke lah, langsung kita lepas. Supaya lebih enak ngelepasin timahnya, aku mau kasih flux dulu ke timahnya. Tinggal kita tarik seperti ini, tuh gampang kan? Jangan lupa kalau misalnya habis pakai flux, tangan kita tuh harus dicuci pakai sabun ya, karena flux ini ada merkurinya, bahaya ke badan. Terus kita solder. Oh, tinggal dipotong aja kakinya. Ini dia. Sekarang kita pasang. Soalnya kalau misalnya dia nggak rapat, berarti posisi masangnya salah. Solusinya tuker-tuker aja, bolak-balik aja sampai dia rapat seperti ini ya celahnya. Tuh, ini udah bener masangnya. Tinggal kita skrup, terus kita tes. Kita lihat normal apa enggak dia. Timbangan ini kalau misalnya tombolnya kita tekan lama, dia bakal error. Atau kalau misalnya kita udah nyalain, terus kita nggak naikin atau kita nggak nimbang, dia bakal error juga gitu. Jadi faktor error utama adalah tombolnya menekan terus. Maka dari itu tombol 5 buah ini, switch taktil ini, aku ganti semua. Sekarang kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pencet nomor 1. Nomor 1 nggak pas ini switchnya. Tuh, dipencet nggak bisa. Tapi dia udah nggak error lagi tuh. Ternyata hasilnya masih sama aja, masih error. Nih, aku tekan sekali, tuh. Dia nggak muncul 00, tapi muncul error.
Nah, kalau untuk timbangan Tanita ini, kalau misalnya ditekan sebelum muncul 00, dia bakal muncul error gitu. Atau ditekan terlalu lama, selektor ini, dia bakal muncul error. Jadi, aku mau coba untuk bersihin katodanya dulu. Ini dia. Satu, dua. Pakai kontak cleaner. Karena dia tuh seperti ada yang naikin gitu. Atau dia tuh ada yang nginjek. Atau katodanya tuh aktif. Jadi muncul error seperti itu. Semoga aja habis dibersihin seperti ini, sembuh ya. Kalau enggak ya nanti kita cari cara yang lain lagi. Coba kita cek langsung. Error nih pasti. Kan? Kayaknya minta dibongkar lagi deh. Ternyata timbangan ini, setelah aku telusuri, yang rusak adalah touchpad yang ada di bagian atas ini. Kalau bagian touchpad ini kita lepas, timbangan ini bakal normal, bisa dipakai buat nimbang dan nggak muncul error. Seperti ini contohnya, kita bisa lihat sama-sama. Itu kabelnya aku lepas dan aku hidupin selektor nomor 3, kita lihat ya. Tuh. Dia bakal normal tuh, bisa dipakai untuk nimbang. Tapi kita nggak bisa setting ini itu karena touchpadnya udah kita lepas. Nah touchpad ini atau tombol ini nggak ada dijual, repotnya kayak gitu sih. Dan sekarang aku pasang tuh kabelnya, terus coba kita hidupin dan kita lihat, dia bakal error. Oh kan, timbangan ini guys, kalau misalnya sebelum muncul 00 kita udah tekan, dia muncul error. Jadi misalnya kita hidupin nih timbangannya, kita tekan on gitu. Timbangan ini harusnya muncul angka berat badan dan tinggi badan. Habis itu dia bakal muncul angka 00, artinya dia udah siap untuk digunakan menimbang. Tapi seandainya angka 00 itu belum muncul, terus udah kita buat untuk nimbang, dia bakal error. Dan waktu dilepas touchpadnya atau tombolnya ini, kabel tombolnya dilepas, dia bisa normal, bisa digunakan untuk menimbang berat badan seperti timbangan pada umumnya. Tapi sayang, fungsi spesial dari timbangan ini nggak bisa digunakan. Jadinya kan percuma ya. Aku kasih beberapa opsi ke yang punya, mau nggak kalau misalnya kabelnya ini dilepas dan bisa digunakan untuk menimbang seperti pada umumnya timbangan berat badan, tapi fungsi yang lain tuh nggak bisa digunakan. Tapi akhirnya yang punya memutuskan untuk ya udah deh nggak usah diperbaiki karena memang sebetulnya juga tombol ini nggak dijual gitu. Udah aku bongkar, aku bersihin pun tetap nggak sembuh juga. Begitulah akhirnya kisah dari timbangan ini, merek Tanita yang rusak error karena tombolnya rusak. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Barang ini nggak bisa diperbaiki karena spare partnya nggak dijual. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye guys.